Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Sini bang, ikut ngaji. Maskernya pakai dulu dong. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Asmaul Husna. warahmatullahi. Kembali lagi nih kita di Asmaul Husna membahas asma-asma Allah yang lainnya. Sekarang giliran apa? Sekarang kita mau ngebahas tentang Al-Hakim. Masya Allah. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tapi sebelum itu mau remind sedikit nih sama pemirsa kalau kita nih mengikuti protokol kesehatan pada saat melakukan proses syuting ya, pakai masker dan lain-lain. Kecuali Papa. Iya. Nanti Papa buat yang ngomong. menyampaikan materi, iya, jadi nggak pakai masker. Oke Pak, Ini kita kan kameranya aja pakai kamera pakai masker, nggak Masker. kelihatan dong. Iya, ini kan kita mau bahas tentang Al-Hakim Pak, Iya. Maha Bijaksana. Yep. Boleh nggak sih kalau apa mungkin bisa nggak sih kalau kita mendalamkan Al-Hakim ini ketika kita mau melakukan atau menentukan keputusan gitu, cakep, ya kan? cakep. Supaya keputusan itu bijak, jadi Yes. kita ngamalin ya Hakim, ya Hakim. Iya, cakep. Oke deh Papa aja yang ngebahas deh. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati walhamdulillahirabbil alamin. Saya membayangkan kita punya kebun. Pemirsa, ya, Bang Hafiz, ya, Kak Wirda. Saya ya Papa ini membayangkan ada kebun dengan berbagai buahnya, berbagai bunganya. Itulah taman-taman Al-Asmaul Husna. Kita bisa datang ke pohon mana saja, lalu kemudian memetik buahnya, memetik bunganya, melihat keindahan warna buah dan bunganya, melihat keragaman corak dari warna, jenis, bentuk, model buah dan bunganya. Itulah Al-Asmaul Husna. Menarik sekali. Tidak salah yang dibilang sama Kak Wirda ketika dia menemukan tentang Al-Hakim, lalu ingin memutuskan sesuatu. Nggak pengen dong, gitu kan? Keputusannya jadi nggak bijak. Keputusannya jadi nggak bijaksana. Lalu di urusan itu, lalu Wirda mengasosiasikan pikiran dan perasaannya bagaimana kemudian ketetesan Al-Hakimnya Allah lalu mengeluarkan keputusan yang bijak. Itu baik sekali. Karena ini menyangkut kemudian juga nasib orang lain, menyangkut hajat dan kehidupan orang lain. Jangan sampai kemudian hajat dan kehidupan orang lain, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, rizki orang lain juga jadi keganggu gara-gara keputusan kita yang tidak bijak dan salah. Nah, Al-Hakim itu punya pandangan, punya penglihatan, punya kemudian alat ukur yang bukan pandangan, penglihatan dan alat ukur kita. Di situ kita nitip nasib. Apa suka doa dengan cara seperti itu? Ya Allahu ya Hakim, ya Allahu ya Hakim, ya Allahu ya Hakim, ya Allahu ya Hakim. Papa pakai kalimat tuh, ya Allah, kalau ngelihat saya sih kayaknya ya udahlah, saya paham nggak bakal ada pertimbangan gitu. Tapi tolong ya Allah, lihat pesantren. Lihat anak-anak santri ya Allah.
Masa sih mereka gak punya kelas? Masa sih mereka gak punya asrama? Masa sih makan keleleran di jalan-jalan, di gang-gang, di pesantren? Ya Allah. Kalau kau ngelihat saya sih kayaknya gak pantas kau tambahin rizki. Tapi lihat mereka yang mengajar di Darul Quran, ya Allah, gitu lah. Kita minta kehakiman Allah dengan tidak melihat kita doang sebagai alat ukur, tapi melihat yang lain. Maka seorang pengusaha bisa begitu. Ya Allah, kalau ngelihat dosa saya mah kayaknya bukan cuma pantas ditutup perusahaan saya, tapi emang pantasnya dibakar, diangusin, ya, ditenggelamin, dibenamkan, dihancurin. Tapi ya Allah, yang ikut dengan saya ada 1000 ya Allah. Kalau saya nggak bisa menggaji mereka ya Allah, Engkaulah Al-Hakim ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mampu memaafkan saya karena memang dosa sekelewat banyak. Ini nggak percaya sih, gitu. Pasti Engkau bisa maafin, gitu. Oke, Fis, kita udah mau break ya. Ada yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana dan saksikan terus Terpajang berikut ini. Iya. Asal. Kita berbuat baik nih sama orang 99 kali kita berbuat baik sama dia. Punya salah nih pemirsa, 1 gitu. Udah jukir balik langsung tuh 99 nggak kelihatan aja udah. Dipersembahkan oleh Apa? Jadi kan aku SMA pengen di luar negeri, Pak. Gede. Jadi asik Nah, banget. tapi aku juga masih nggak tahu nih itu bisa nggak kalau apa minta Al-Hakim buat bantu biar bisa sekolah di luar negeri gitu. Oke. Tadi kan saya udah bilang sebagai Al-Hakim, Bang Hafiz ya. Sebagai Al-Hakim, sebagai sosok zat ya. Tuhan yang Al-Hakim yang maha memiliki segala kebijakan dan kebijaksanaan. Maka alat ukur ini menarik. Alat ukur dia yang maha kuasa ini bukan cuma 1. Bukan cuma 2. Biasanya alat ukur dapat beasiswa, alat ukur bisa keluar di luar negeri apa? Nilai. Nilai. Rata-rata sih itu IELTS. IELTS, Iya. TOEFL kayak barangkali. Iya. Terus? Ya paling itu sih. Apa? Uang, Oh ya uang. duit. Sama aja. Iya, apalagi biasanya? Terbatas kan? Iya. Ya karena kita memang bukan Al-Hakim. Susah loh kalau Al-Hakim tidak maha kuasa, susah. Makanya kan Al-Hakim gak berdiri sendiri. Suka disandingin Azizun Hakim, Alimun Hakim, gitu loh. Disandingkan dengan Asmaul Husna yang lain, karena kalau sendiri Al-Hakim ini sosok yang nggak boleh nggak punya kemampuan, nggak boleh nggak maha kaya, nggak boleh nggak maha kuasa gitu. Menariknya kalau anak-anak pelajar, mahasiswa-mahasiswi lalu mau mengedawamkan Al-Hakim, ngewiridin Al-Hakim atau membaca Quran di mana ada Al-Asmaul Husna Al-Hakim, ya, itu nanti selalu akan ada exit, jalan keluar sehingga jadi ntar nggak cuman alat ukurnya otaknya Hafiz, bahasa, otak kita nggak sanggup, bahasa kita nggak sanggup, tapi ntar Allah liatin dengan Al-Hakimnya Allah, Hafiz bisa baca Quran, oke, kata Allah, aku sebagai Al-Hakim akan memberkatkan kamu dengan Quranmu. Kecil-kecil udah jadi imam, Masya Allah. Oke, kayaknya lebih baik kita sahur dulu dah ya. Iya Sahur dulu, bener. kita sahur ya. Ayo Fis, sahur dulu Fis. Bismillah, amantu billah tawakkal Nah, alaika sekarang ya kita Allah. sahurnya pakai rasa kacang hijau, energi kacang hijau. Iya, bismillah. Ini pemirsa, segelas energen bisa menambah energi kita pada saat puasa. Bismillah. Sallu ala nabi. Itu loh. Dari azan. Aku mau nanya Apa? sih, Apa? tapi Papa lanjutin aja dulu deh. Oh iya, tadi alat ukur, Iya. alat ukurnya sebagai Al-Hakim tuh banyak gitu loh. Ya. Makanya kan kita nggak bisa bilang lo neraka nih, pasti neraka, nggak bisa. Nggak bisa kita bilang begitu. Wah lo kacau lo jadi, nggak bisa. Kenapa? Tiba-tiba Allah memakai alat ukur orang tuanya. Orang tuanya nangis buat dia. Orang tuanya bangun malam buat dia.
Orang tuanya kemudian berdoa habis-habisan buat dia. Nggak ada ukuran memang anak ini diampunin Allah lewat dia. Tapi ternyata ada alat ukur lain. Apa? Ada pertimbangan lain. Apa? Ada kebijaksanaan lain. Apa? Ada kebijakan lain. Apa? Ibunya. Ya maksudnya kalau Allah nggak punya sifat Al-Hakim, mungkin kita nggak bisa selamat kali. Yes. Jadi Benar. bersyukur banget ada Al-Hakim itu ya. Iya. Karena kalau dilihat, kadang kan orang gini ya, ada teman berbuat salah sama kita. Meskipun dia pernah berbuat baik, tapi kayaknya kesalahan itu aja tuh susah gitu ngeliat kebaikan bener. orang lagi gitu. Bener, kita mah kebalikan dari Al-Hakim banget dah. Iya. Pokoknya gini ya pemirsa ya, kita ini seluruh kebalikan dari Asmaul Husna. Hampir. Kalau tidak ada kasih sayang Allah kepada kita. Contoh, Allah maha luas, sempit banget kita. Betul nggak? Allah maha kaya, miskin banget kita. Gak punya apa-apa kita mah, bener-bener gak punya loh. Apa yang kita miliki? Nggak ada kan? Iya. Kebalikannya loh. Kita berbuat baik nih sama orang 99 kali kita berbuat baik sama dia. Coba lo jajal lah. Perhatiin dah. Punya salah nih pemirsa, satu gitu. Udah jukir balik langsung tuh. 99 gak kelihatan aja dah. Tapi Allah nggak begitu. Allah gak gitu. Jangankan cuma 99 kata Allah. 1000 lagi kamu gak punya kebaikan kepada aku. Anal hakim. Akulah al-hakim. Allah dicari tuh sama dia. Makanya Papa Maya nggak pernah mau tuh ngejudge orang. Lo ahli neraka lo, nggak pernah mau. Ngeri gitu. Jangan-jangan kalimat kita itulah yang dipakai oleh Al-Hakim masukin ke neraka malah. Kenapa? Kamu nggak memberitahu aku tuh maha bijaksana. Kamu nggak memberitahu kalau aku tuh maha pengampun. Kamu nggak memberitahu kalau aku yang memiliki sorga dan aku yang memiliki neraka. Kenapa jadi kamu yang punya neraka? Makanya sentuh tuh Allah tuh. Dengan kehakiman Hafiz, kelar urusan. Utang dengan Al-Hakim beres. Nikah, jodoh, perusahaan bangkrut, perusahaan udah mau tutup, malah jadi berkembang, malah jadi kemudian tambah-tambah lagi usahanya. Al-Hakim, dia punya kebijaksanaan. Sallu ala Nabi. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih kembali lagi di Asal Masih. Alhamdulillah. Cuman hari itu kan kita jadi rungsing. Hari itu kita jadi berduka. Hari itu kita jadi bersedih. Hari itu kita jadi buruk sangka sama Allah. Nggak boleh. Dipersembahkan oleh Pak, kan balik lagi ya, Allah tuh maha bijak gitu. Kadang-kadang kan ketika kita menjalankan hidup gitu, menjalankan takdir, kita suka ngerasa nggak nyaman dengan keputusan yang Allah buat gitu. Nah ini penting. Penting. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengetahui Al-Hakim, Dengan mengetahui Al-Hakim, kita letakkan baik sangka kita. kita letakkan baik sangka kita. Enggak mungkin Enggak mungkin. Allah berkehendak Allah berkehendak dan memutuskan dan yang membuat kita yang membuat nggak kita enak, nggak enak, nggak nyaman, nyaman, hancur, hancur, susah, susah, sulit, sulit, binasa. binasa. Nggak mungkin, Nggak mungkin. nggak mungkin. Hmm. Di mana dia jadi letaknya? Di baik Sangka. sangka. Misal, kita udah doa, udah sholat malam, udah duha, udah segala macam supaya nggak diusir dari kontrakan, oke? Tapi finally akhirnya diusir. Kita kalau nggak percaya sama Al-Hakim, niscaya pada hari itu kita berasa yang tadi Kak Wida omongin. Gimana sih? Si Mansur nih ngomong doang, katanya sedekah begini begitu, sholat malam begini begitu, sholat duha begini begitu. Tapi nyatanya saya hari ini diusir juga. Terus nangis berlinang air mata, ngepak-ngepakin apa baju apa segala macam, udah siap pindah tanpa tahu juga pindah kemana. Kan nggak nyaman buat kita. Nah, sampai sini pemirsa, ikutin kalimat saya, Allah mah tetap aja Al-Hakim, Tetap aja Al-Hakim. diresein, Diresein, dicerewetin, dicerewetin, diburuk sangkain, diburuk tetap sangkain, saja tetap saja Allah Allah bekerja. bekerja. Coba kalau kita manusia udah kita toyor, udah kita simber aja tuh. Lagi diurusin, berisik loh gitu kan. Nah, tapi enggak tuh. Allah mah tetap aja mengeksekusi kebijaksanaannya. Apa?
Ternyata emang dia harus pindah. Kenapa? Lagi disiapin rumah yang bagus. Cerewet amat sih lo. Cuman hari itu kan kita jadi rungsing. Hari itu kita jadi berduka. Hari itu kita jadi bersedih. Hari itu kita jadi buruk sangka sama Allah. Nggak boleh. Hebat Allah ya. Keren banget. Nggak digagalin loh. Malaikat kumpul-kumpul. Nih orang berisik. Berisik. Aku lagi siapin. Berisik. Malah ngeresain saya. Malah ngeresain aku. Udah hancurin sekalian. Enggak gitu loh. Cuman kita jadi rugi. Harusnya kita happy gitu loh. Harusnya kita sujud tuh. Makasih ya Allah. Aku baik sangka kepadamu. Makasih ya Allah. Istriku baik sangka kepadamu. Kami sholat duha ya Allah. Sholat duha terakhir di sini. Mudah-mudahan besok pagi sholat duha udah di rumah yang baru. Gitu. Keren. Baik sangka. Baik sangka. Itu kuncinya. Al-Hakim. Apa yang harus kita ragukan dari Al-Hakim? Pemirsa gitu. Ketika di PHK, apa baik sangkanya? Ketika usaha hancur, apa baik sangkanya? Hah? Seorang suami istri tengah malam ditelepon. Pak Haji, ruko kebakar, habis. Langsung dia pegang istrinya, ambil air wudhu, sholat. Makasih ya Allah, 20 tahun ruko itu bertanggung jawab atas biaya anak-anakku. Jadi begitu datang bukan nangis tapi bersyukur. Oke, kenapa? Baik sangka. Al-Hakim punya kebijaksanaan. Kalau kamu ini ngurusin ini terus, kamu gak bakal ngeliat Indonesia aku. Kamu gak akan melihat dunia aku. Sudah pergi sono. Udah beres kan anak-anak toh? Pagi-pagi anak-anak berkumpul. Apa kata anak-anak? Udah tuh kan abah. Udah dibilangin jangan dagang mulu. Kita udah pada punya usaha juga kok, sudah. Lah udah kebakar kan? Udah gak usah dibangun lagi. Biar abah gak dagang warung lagi. Udah, pokoknya kerjaan abah tiap minggu muter di keluarga-keluarga anak-anaknya abah. Hah? Kalau perlu abah umroh. Orang lain pergi haji cuma sekali, abah pergi haji 12 kali. 12 kali. Semau-maunya abah sudah. Selesai kan, ada Al-Hakim. Sallu ala nabi. Kan kita dalam hidup ini ya suka nggak balance kan. Kita pengen gitu loh, orang tuh ngelihat kita dari sisi yang lain, jangan cuma yang ini. Kalau ini aja mah emang juga aduh. Contoh misalkan kita udah nyapu nih capek-capek. Dilala orang tua datang ngelihat sudut yang kagak beres. Nah, yang terjadi apa? Lu tuh ya kalau kerja yang bener apa? Ini tuh lihat nih kagak beres. Lihat tuh. Padahal ya Allah, itu udah beresin yang lain. Itu karena dia bukan Al-Hakim. Makanya bisa tuh sambil kerja teman-teman sambil mendawamkan Al-Hakim. Kenapa? Biar dilihat yang lain. Nah kadang seorang ibu atau seorang suami, seorang istri atau seorang suami, istri itu punya pandangan lain. Udah sih mah, dulu nyapu udah capek tuh. Iya tapi ini harus sempurna. Ya siapa juga yang sempurna. Yang satu ketetesan Al-Hakim. Nah terus bagaimana kita kalau ngelihat orang yang ngelihat orang di posisi kita. Nah kita harus juga ketetesan Al-Hakim. Kita jadi orang kudu bijak gitu loh. Misalkan Bang Hafiz nih ngelihat papa lagi marah-marah. Hafiz harus ketetesan Al-Hakim. Apa? Harus baik sangka sama papa. Bang, kok papa marah-marah ya? Jangan-jangan lagi ada gangguan di luar kali. Lagi ada yang ngebully kali. Lagi ada yang nyaci maki kali. Lagi hilang duit kali. Ya udah, kita jangan ikut marah, Bang. Gitu. Bismillah. Waktunya Wirdapedia. Oke pemirsa, nggak terasa ya kita udah di penghujung acara. Mudah-mudahan ada ilmu tambahan hari ini. Tapi pamit dulu sama pemirsa. Ya sekian dulu buat hari ini, sampai jumpa besok. Semoga pelajaran tadi bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan, dan bisa diamalkan. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad. Oke pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, tadi kita sudah belajar banyak nih pemirsa tentang Al-Hakim atau yang maha bijak. Kebayang gak sih pemirsa kalau di dunia ini tuh tidak ada keadilan, tidak ada justice, tidak ada ketegakan, apa yang bakal dirasakan sama pemirsa semua? Pastinya gak enak banget kan, hati tuh gimana gitu. Pokoknya kita mencari banget yang namanya keadilan. Dan bayangkan jika Allah tidak punya sifat maha adil, maha bijaksana. Kayaknya bakal susah ya hidup kita. Jadi mulai sekarang
pemirsa di rumah bisa mulai mengamalkan Ya Hakim, Ya Allah yang Maha Bijak, supaya nanti kita bisa menemukan kebijaksanaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Asmaul Husna. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kitanya aja suka nggak sadar kalau yang Maha Tinggi itu ada bersama kita. Sedangkan kita siapa? Besar kagak, tinggi kagak, nggak mau turun. Segitu rendahnya kita, berani kita ngelawan yang Maha Tinggi. Coba, disuruh sholat nggak sholat, suruh ngaji nggak ngaji. Terus lu maunya apa gitu loh? Iya, ini yang Maha Tinggi nyuruh gitu loh. Coba kalau dipanggil sama orang paling kaya di kampung, bodoh kalau nggak segrep gitu. Diundang jam 4, jam 2 udah standby. Metro TV. Dipersembahkan oleh